Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita akan kembali lagi nih belajar ekonomi. Setelah pada bab sebelumnya kita belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sekarang kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Nah, apa aja sih yang kita pelajarin di bab ini? Yang pertama ada pengertiannya, kemudian ada sistem upah, dan yang terakhir ada pengangguran. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengertian ketenagakerjaan. Untuk mempermudah kalian memahami ketenagakerjaan, di sini saya tampilkan struktur ketenagakerjaan yang terdiri atas. Pertama adalah penduduk. Yang dimaksud penduduk di sini adalah semua orang yang secara sah hidup di Indonesia lebih dari 6 bulan. Kemudian dibagi menjadi pertama tenaga kerja atau usia kerja. Mereka yang tergolong usia kerja ini adalah orang-orang yang berusia 15 sampai 64 tahun. Kemudian ada yang masuk ke bukan tenaga kerja atau bukan usia kerja. Mereka ini adalah orang-orang yang umurnya di bawah 15 tahun maupun yang lebih dari 64 tahun. Untuk usia kerja dibagi menjadi bukan angkatan kerja dan ada angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang secara sukarela tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan. Contohnya adalah pelajar seperti kalian sekarang dan ibu rumah tangga. Sedangkan angkatan kerja adalah usia kerja yang memang dengan sengaja mencari pekerjaan, baik mereka sudah mendapatkan maupun yang belum. Angkatan kerja sudah mendapatkan kerja dimasukkan sebagai pekerja. Sedangkan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan digolongkan menjadi pengangguran. Pekerja ada yang sifatnya purna waktu, yaitu mereka yang bekerjanya lebih dari 35 jam per minggu atau selama 7 jam dalam waktu 5 hari. Yang kedua adalah paruh waktu, adalah mereka yang bekerjanya kurang dari 35 jam atau biasa kita sebut sebagai part-time. Kemudian pengangguran terdiri atas pengangguran terbuka, ini mereka-mereka yang memang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada setengah menganggur, yaitu bagi mereka yang bekerja tidak sampai 35 jam, tapi juga masih mencari pekerjaan lain. Dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung, yaitu mereka-mereka yang sebenarnya bekerja, tetapi tingkat produktivitasnya rendah, sehingga kehadirannya tidak banyak berpengaruh pada tingkat produktivitas perusahaan. Nah, setelah kita tahu struktur kerja, kita sekarang bahas tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini dijamin pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kesempatan kerja itu ada 3 hal. Ada kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dia miliki, serta kesempatan untuk mengembangkan diri. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini membutuhkan pendidikan formal sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan profesinya. Contohnya adalah pengacara, dokter, maupun akuntan. Jenis kedua adalah tenaga kerja terlatih. Jenis ini adalah mereka-mereka yang membutuhkan latihan dan keterampilan yang cukup sehingga dapat menjalankan profesinya dengan baik. Contohnya adalah teknisi, penyanyi, dan pelukis. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja jenis ini tidak memerlukan pelatihan maupun pendidikan yang formal karena jenis pekerjaan ini memang tidak menuntut adanya tingkat pendidikan maupun keterampilan yang tinggi. Contohnya adalah asisten rumah tangga, kuli angkut, maupun kuli bangunan.
Kemudian permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum akan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah kualitas tenaga kerja, di mana banyak sekali lulusan dari universitas maupun sekolah-sekolah ternama yang ternyata tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjalani bidang pekerjaan yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah kuantitas kesempatan kerja. Di sini ditunjukkan bahwa banyaknya jumlah lulusan tadi tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah kesempatan kerja yang diberikan oleh lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah persebaran tenaga kerja. Banyak sekali tenaga kerja yang lulusan dari tingkat SMA maupun ke atas banyak beralih ke daerah perkotaan dan meninggalkan pedesaan, sehingga banyak sekali pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi namun tidak memiliki pekerjaan di daerah perkotaan. Nah, setelah tahu beberapa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tadi, berikut ini kita harus tahu upaya peningkatan kualitas tenaga kerjanya. Kalau di Indonesia, secara umum dibagi menjadi 2 hal, yaitu menggunakan jalur formal dan jalur informal. Jalur formal adalah jalur pendidikan. Saat ini pemerintah sudah mewacanakan yang namanya program wajib belajar 12 tahun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Sedangkan di tingkat pendidikan tingginya, pemerintah juga menyediakan prodi yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti prodi aktuaria, sistem informasi, serta desain grafis. Sedangkan di jalur kedua adalah jalur informal. Di sini pemerintah mendirikan balai latihan kerja atau BLK di berbagai daerah. Kemudian perusahaan swasta juga memiliki andil dalam melaksanakan on-the-job training atau hal ini magang maupun off-the-job training, misalkan kursus. Fenomena-fenomena ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, Menteri Pendidikan mengatakan bahwa kompetensi sarjana di dunia kerja masih minim. Kemudian Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa kualitas SDM tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Selain itu juga terjadi mismatch atau ketidaksinkronan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Lalu juga tenaga kerja di Indonesia belum siap memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab B, yaitu sistem upah. Pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk juga tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu nih bedanya upah sama gaji. Nah, bedanya apa sih? Ternyata, menurut status kepegawaiannya, upah diterima oleh pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT dan biasa kita kenal sebagai tenaga kerja honor maupun tenaga kerja kontrak. Sedangkan gaji diperoleh oleh pegawai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasanya kita kenal sebagai pegawai tetap. Kemudian waktu pembayarannya, kalau upah bisa teratur, bisa juga setelah pekerjaannya selesai, tergantung dari isi perjanjian yang dilakukan oleh pekerja maupun dengan pemberi pekerjaan. Sedangkan gaji sifatnya lebih teratur dan biasanya dibayarkan dalam waktu 1 bulan. Nilai pembayaran upah menyesuaikan hasil output pekerjaan atau sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan gaji disesuaikan dengan jabatan maupun masa kerja dari pegawai tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang upah dan gaji, saatnya kita mengetahui apa sih kompensasi bagi pekerja.
Yang pertama adalah gaji, yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua adalah upah per hasil atau berdasarkan hasil, yang digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan berapa banyak unit yang telah dihasilkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Contohnya adalah upah penjahit dan pekerja seni seperti penyanyi dan artis. Berikutnya adalah upah per waktu. Upah ini dibayarkan berdasarkan waktu tertentu, misalkan per jam, per minggu, maupun per bulan. Contohnya adalah guru privat, psikolog, dan konsultan. Selanjutnya adalah upah borongan. Upah ini diberikan pada awal pengerjaan suatu hal hingga pekerjaan tersebut selesai. Contohnya adalah upah developer pembangunan rumah maupun infrastruktur lainnya. Kemudian yang keempat adalah komisi, yaitu bayaran yang diterima berdasarkan persentase hasil penjualan. Berikutnya adalah bonus, merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan di samping gaji pokok yang sudah diterima sebagai penghargaan atas pencapaian target dari pekerja tersebut. Dan yang terakhir adalah bagi untung, yang digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja bagi para pekerjanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang upah minimum regional. UMR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Di situ diatur bahwa yang namanya UMR diperoleh dari upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah minimum tahun sebelumnya dikali dengan jumlah dari inflasi bulan September tahun sebelumnya hingga bulan September tahun berjalan, yang ditambahkan dengan persentase pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dan keempat tahun sebelumnya, serta kuartal 1 dan kuartal 2 tahun berjalan. UMR sendiri dibagi menjadi dua, ada UMP, upah minimum provinsi, dan UMK, upah minimum kabupaten maupun kota. Berikut ini adalah daftar UMP 2020 bagi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dari 3 provinsi tadi, terdapat 5 provinsi yang menetapkan upah minimum kabupaten dan kota, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sisanya adalah Banten dan daerah istimewa Yogyakarta. Karena 5 daerah ini memiliki kabupaten dan kota yang cukup banyak dan memiliki perbedaan tingkat taraf hidup yang cukup mencolok. Subbab ketiga yang kita bahas adalah masalah pengangguran. Nah, untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan pengangguran, kita perlu tahu apa saja kriteria pengangguran tersebut. Yang pertama adalah bagi mereka yang memang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah sedang mempersiapkan usaha baru. Dan yang terakhir, sudah diterima bekerja namun belum memulainya. Nah, berdasarkan sifatnya, pengangguran dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu mereka yang sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaannya. Yang kedua adalah setengah penganggur, yakni mereka yang sebenarnya sudah bekerja tapi kurang dari 35 jam selama 1 minggu dan juga masih mencari pekerjaan lainnya. Yang terakhir adalah pengangguran terselubung, yaitu mereka yang bekerja namun tingkat produktivitasnya rendah, sehingga jika ia keluar dari pekerjaan tersebut pun juga tidak mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yang jenis pertama adalah pengangguran friksional. Jenis pengangguran friksional ini adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, namun kesempatan kerjanya tidak ada, maupun mereka yang baru saja keluar dari pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang baru. Jenis kedua adalah pengangguran musiman,
yakni mereka yang bekerja hanya pada musim atau waktu tertentu. Misalkan para petani dan nelayan yang tidak bekerja di musim-musim tertentu. Selanjutnya adalah pengangguran siklis atau konjungtur. Jenis ini diakibatkan oleh fluktuasi keadaan ekonomi suatu negara maupun secara global akibat adanya krisis maupun resesi. Jenis pengangguran keempat adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalkan yang tadinya strukturnya agraris yang mempertahankan pertanian, sekarang berubah menjadi negara industrialis yang menuju ke arah pabrik dan pengolahan. Jenis keempat adalah pengangguran sukarela, yaitu karena mereka yang tidak mau bekerja karena merasa upahnya tidak cukup atau kemampuannya tidak mencukupi. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Hal ini terjadi akibat adanya kemajuan teknologi yang dapat menggantikan peran manusia dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian dampak pengangguran. Dampak pengangguran dapat dibagi menjadi 3 hal, yakni dampak terhadap individu, yakni misalkan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik untuk keperluan individu maupun keperluan keluarganya. Kemudian dampak terhadap sosialnya, misalkan peningkatan angka kriminalitas di masyarakat. Dan dampak berikutnya adalah dampak ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan, serta menurunnya PDB suatu negara. Berikut ini kita akan membahas tentang perhitungan terkait ketenagakerjaan. Yang pertama, kita akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, di mana TPAK diperoleh dari total angkatan kerja yang dibagi dengan total tenaga kerja dikali 100%. Perhitungan kedua adalah tingkat pengangguran yang diperoleh dari total pengangguran dibagi total angkatan kerja dikali 100%. Yang terakhir adalah angka ketergantungan yang diperoleh dari total bukan angkatan kerja dibagi dengan total angkatan kerja dikali 100%. Ketiga perhitungan ini berbasis persentase, sehingga menunjukkan berapa banyak tingkatnya masing-masing. Selanjutnya adalah realita masalah pengangguran di Indonesia. Dengan menyebarnya COVID-19 pada tahun 2020 ini, dampak yang dirasakan bagi ketenagakerjaan di Indonesia sangatlah besar. Sebagai contoh, resesi yang dialami oleh Indonesia akibat adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi selama 6 bulan terakhir, diperkirakan dapat meningkatkan jumlah pengangguran hingga 5 juta orang. Selain itu juga, jika PSBB yang saat ini diperpanjang terus-menerus, maka hotel dan restoran siap-siap akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakannya. Namun, bukan masalah COVID-19 saja yang mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Ada lagi penerapan revolusi industri 4.0 yang membuat sebagian besar pekerja merasa tersisihkan dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana yang dapat terlihat dalam gambar tersebut, karena dalam menghadapi revolusi industri 4.0 banyak keterampilan yang memang harus dikerjakan dan diasah oleh pekerja. Demikianlah pemaparan materi inti bab 3 ketenagakerjaan kelas 11. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh tinggalkan komentar. Semoga kalian selalu sukses dan selalu dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.